Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridi dengan akhiran NIM 070. Saya dari kelas D. Adapun tujuan pembuatan dari kuliah ini yaitu untuk melengkapi tugas remedial dari mata kuliah Genetika Kimia. Oke baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu laju reaksi. Jadi laju reaksi adalah ukuran perubahan konsentrasi suatu saat reaktan atau produk bersatuan waktu selama berlangsungnya reaksi kimia. Dengan kata lain, laju reaksi menunjukkan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu reaksi kimia terjadi. Laju ini dapat dinyatakan dalam satuan mol per liter per detik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi reaktan, suhu, luas permukaan, tekanan, dan keberadaan katalis. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi yang pertama ada konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksi karena ada lebih banyak molekul yang berinteraksi. Yang kedua ada suhu. Kenaikan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi karena molekul-molekul memiliki energi kinetik lebih tinggi sehingga lebih mudah mencapai energi aktivitas. Yang ketiga ada katalis, zat yang mempengaruhi reaksi tanpa ikut bereaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Yang terakhir ada keadaan fisik reaktan. Luas permukaan kontak antar reaktan mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar luas permukaannya, semakin cepat laju reaksi. Nah, jadi kita masuk ke hukum laju. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum laju. Jadi hukum laju atau persamaan laju adalah hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan. Hukum ini ditentukan secara eksperimen dan biasanya ditulis dalam bentuk laju K A pangkat M B pangkat N, di mana laju adalah kecepatan reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, A dan B adalah konsentrasi reaktan, M dan N adalah orde reaksi terhadap masing-masing reaktan. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menunjukkan tingkat ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi masing-masing reaktan. Dalam hukum laju, orde reaksi ditentukan secara eksperimen dan tidak selalu sama dengan koefisien stoikiometrik reaksi. Mekanisme reaksi adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah elementer yang menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia berlangsung dari reaktan menjadi produk pada tingkat molekuler. Mekanisme ini memberikan gambaran rinci tentang jalur reaksi, termasuk partikel-partikel antara intermediat dan tahapan-tahapan transisi yang terjadi selama reaksi. Adapun contoh reaksi secara keseluruhan yaitu NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2. Persamaan anahenius adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara laju reaksi melalui tetapan laju K dengan suhu dan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju reaksi meningkat seiring naiknya suhu karena lebih banyak partikel memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Jadi pertama di sini kita menjawab pertanyaan nomor 1, menentukan orde reaksi terhadap A dan B. Bandingkan dua percobaan di mana hanya konsentrasi A yang berubah sedangkan B tetap konstan. Percobaan 1 dengan konsentrasi A sama dengan 0,10, laju sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 3. Percobaan 2 dengan konsentrasi A sama dengan 0,20, naik 2 kali, laju jadi 4,0 kali 10 pangkat min 3 naik 4 kali. Jika A dilipat gandakan 2 kali menghasilkan laju 4 kali, maka orde terhadap konsentrasi A sama dengan 2
karena 2M sama dengan 4 sehingga M sama dengan 2. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua, menentukan order reaksi terhadap B. Ambil dua percobaan di mana hanya B yang berubah, sedangkan A tetap. Percobaan 2 dengan konsentrasi B sama dengan 0,10 laju 4,0 kali 10 pangkat min 3. Percobaan 3 konsentrasi B sama dengan 0,20 2 kali laju 8,0 kali 10 pangkat min 3 2 kali. Karena laju berlipat sama dengan lipat perubahan konsentrasi B, jadi N sama dengan 1. Menyusun persamaan laju berdasarkan orde yang diperoleh, laju K dengan konsentrasi A dan konsentrasi B, artinya laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi A dan sebanding lurus dengan konsentrasi B. Jadi langkah menentukan nilai tetapan laju untuk digunakan data percobaan 1, di mana 1,0 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K 0,10 kuadrat 0,10 sama dengan K kali 0,01 kali 0,01 sama dengan K 0,001, maka K sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 3 per 0,001 sama dengan 1,0 liter kuadrat per mol kuadrat per sekon. Itulah tadi video penjelasan singkat konsep dasar kinetika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.